Hai Sobat Hijau, kembali lagi bersama saya Putu Ayu Saraswati yang akan memandu teman-teman semua hari ini untuk mengikuti perbincangan bersama para CEO perusahaan dalam CEO Forum Green Leadership penilaian kandidat Proper Emas tahun 2023 Extraordinary Turnarounds. Saat ini saya sudah bersama salah satu CEO yang perusahaannya masuk ke dalam penilaian kandidat Proper tahun 2023. Mari saya perkenalkan Bapak Agus Priyatno, Direktur Utama PT Kaltim Metanol Industri. Selamat pagi dan selamat datang Pak Agus. Pagi, Mbak. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana Pak tadi proses penilaian dan sharing session di dalam ruangan? Ya baik, mudah-mudahan hasilnya baik juga. Amin, kita doakan Amin. bersama-sama Sobat Hijau. Tadi gimana Pak ngobrol-ngobrolnya? Apakah ada banyak interaksi, masukan? Ya, saya kira bagus sekali ini karena kan salah satu forum atau acara yang untuk mendorong, mengingatkan kita untuk selalu patuh pada, namanya saja kan proper. Ya. Jadi peringkat kinerja perusahaan, kepatuhan terhadap lingkungan. Ya. Dan mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan selalu comply, karena kita namanya environmental compliance itu sangat perlu. Tapi tidak hanya environmental saja, tapi juga kontribusi kita, CSR kita terhadap masyarakat. Karena kan temanya kan ini adalah extraordinary turnaround. Yeah. Artinya kemiskinan harus diakhiri, mengurangi ketimpangan, pemberdayaan perempuan, dan ketersediaan pangan yang sehat dan berkelanjutan. Iya, iya. Kita sampaikan tadi bahwa program kita yang menyangkut tentang 4 ini, yang extraordinary turnaround, mudah-mudahan bisa menjawab paling tidak kontribusi kita terhadap hal tersebut. Amin, amin Pak. Nah untuk Sobat Hijau di rumah agar bisa mengenal lebih dekat lagi Pak mengenai perusahaan Bapak, mungkin ada beberapa pertanyaan yang saya izin tanyakan ya Pak ya. Oke, yang pertama Pak, apa sih kebijakan Bapak sebagai pemimpin dari perusahaan yang menurut Bapak dapat menyelesaikan masalah ketimpangan, masalah aksesibilitas, dan juga untuk mengembangkan peran perempuan, Pak? Yang pertama adalah komitmen. Ya. Komitmen itu penting, bahwa sekali kita, karena ketimpangan sudah, kalau kemiskinan ini hilangkan, berarti kan tidak ada ketimpangan. Ya. Kemudian pemberdayaan perempuan itu tentu harus kita berdayakan. Salah satu contohnya di program kita adalah dengan membuat dua kegiatan saja, rusa jantan dan buncis unit usaha jantan itu rumah sayur jahe instan. Oke. Rumah sayur jahe instan, jadi kita berdayakan. Itu sudah mendapatkan income rata-rata, tambahan income masing-masing ibu di sekitar pabrik kita itu tadi 2,5 juta per bulan. 2,5 juta tambahan ya Pak ya? Itu dari itu lumayan ya, banget. jadi misalnya rusa rumah sayur, mereka sayurnya menanam sendiri, termasuk jahe. Ya. Nah jahe supaya ada nilai tambahnya, kita dorong diolah lagi menjadi jahe instan. Oke. Sekarang sudah menjadi minuman pokok di situ, bahkan banyak kalau tamu datang di sana menjadi salah pusat oleh-oleh. Itu salah satunya. Oke, jadi kayak sentra UMKM ya Pak ya? Sentra UMKM, dan juga buncis unik itu adalah bank untuk pencinta sampah. Jadi sampah-sampah itu, jadi ibu-ibu itu sampah yang di rumah itu dikirim ke tempat pengepul, dan nanti ada harganya itu, sehingga itu juga dari buncis unik itu menjadi sekitar tambahannya ibu-ibu dapatkan 1 juta sampai 1,5 juta. Oke, jadi di atas tadi juga udah ada yang rusa jantan ya Pak ya? Rusa jantan dan ini ada buncis unik. Oke. Dua ini tentu ada kegiatan-kegiatan lain, dan satu hal yang kita ingin menjadi role model, kita dorong adalah ada Kampung Inggris. Oke, apa itu Pak Kampung Inggris? Kampung Inggris itu kita ada satu sekolah, bukan sekolah ya, kursus dalam satu ruangan, satu area itu khusus Inggris, dan orang yang di sekitar itu
ada jualan bakso harus belinya pakai bahasa Inggris. Oh. Kita terinspirasi, iya betul. Terinspirasi itu di kota Kediri itu ada kampung Inggris. Setiap liburan semester, anak-anak karyawan kita itu dikirim ke daerah itu untuk selama 2 minggu boarding belajar bahasa Inggris. Dan kita berpikir, ngapain jauh-jauh dikirim ke sana? Makanya kita buat di Bontang. Bontang ya Pak ya? Bontang. Jadi dibuat Bontang, dan pengajar bahasa Inggrisnya adalah engineer kita. Manajer-manajer kita yang bahasa Inggrisnya bagus, dan itu ngajari masyarakat itu. Jadi goal kita adalah supaya di Bontang ini, karena kota industri, banyak ekspatriat dari luar dan sebagainya, sehingga penduduknya, pelajaran segala macam harus pintar bahasa Inggris. Luar biasa Pak. Jadi memanfaatkan sekarang udah ada engineer, juga ada banyak ekspat ya Pak ya. Gimana caranya bukan hanya kita sebagai penonton, tapi bisa berinteraksi, bisa bertukar ilmu, bisa berkomunikasi ya Pak ya. Karena nanti kalau enggak, transfer of knowledge-nya nggak nyampe. Benar, karena permasalahan kendala bahasa ya Pak. Jadi sekarang kalau saya ke Bontang mau beli bakso aja harus pakai bahasa Inggris ya Pak ya. Luar biasa sekali, ternyata banyak program yang memberdayakan perempuan, bukan hanya di dalam perusahaan ya Pak ya, tapi di luar juga ternyata UMKM semua didukung. Betul, kalau di perusahaan kita beberapa manajer kita perempuan. Manajer HR kita perempuan, manajer umum kita perempuan, GM. Banyak perempuan, sebetulnya dulu beberapa manajer pabrik perempuan, hanya karena kendalanya jujur, Bontang ini kan remote area. Jadi kalau masih engineer baru lulus, tapi sekian tahun nanti dia merit, dapat orang Jakarta, terpaksa dia resign. Iya Pak, itu memang hanya natural struggle. Hanya kebetulan kalau mereka dapat sama-sama yang di sana, dengan pupuk kaltim mau dengan apa, ya itu bertahan sampai jenjangnya sampai ini. Jadi kalau jodohnya kerjanya juga di daerah sana atau orang daerah sana ya Pak. Beda kalau perusahaannya di Jakarta kan gampang, tapi karena mereka tinggal di remote area, sehingga kalau merit suaminya kerja di Jakarta mau nggak mau ditarik balik ya Pak. Ditarik balik. Hanya itu aja, tapi padahal kesempatannya tapi ada ya Pak ya, dan udah beberapa kali diisi terus ya Pak oleh perempuan ya. Leadership managerial position. Manajer pabriknya perempuan. Dulu, Luar biasa Pak Agus. Dan teman-teman Sobat Hijau tahu kan seperti apa, walaupun pabriknya di remote area di Bontang, tapi ternyata leadership dan managerial positionnya pun dipercayakan kepada perempuan yang memang saya yakin juga berdaya dan mampu ya Pak ya. Pertanyaan kedua Pak Agus. Sejauh mana sih perusahaan yang Bapak pimpin berkolaborasi dalam merespon masalah pengentasan kemiskinan Pak? Dan juga mendukung sistem pangan yang sehat dan berkelanjutan. Kita punya namanya Sanggul Ibu, program Sanggul Ibu. Lucu-lucu ya namanya ya Pak ya? Catchy. Sanggul Ibu itu sapi unggul inseminasi buatan. Jadi kita kan ada byproduct kita itu, pabrik metanol, byproductnya nitrogen. Nitrogen cair itu untuk menyimpan inseminasi buatan itu. Jadi inseminasi buatan itu artinya bibitnya dari sapi Australia yang bagus, kita bawa, kita kawinkan dengan sapi lokal, itu kan harus disimpan di nitrogen cair. Nah ini berkembang sapi-sapi setengah blasteran ini, artinya sapi Australia tapi dikembangkan di Londo. Ini karena supaya daging itu kalau kurban segala macam itu kita datangkan dari Jawa, dari Sulawesi. Gitu. Jadi mudah-mudahan dengan Sanggul Ibu ini ya kita sudah bisa self producing the daging sapi, tapi ya unggul, sapi yang unggul. Lokal produk gitu tapi ya Pak ya. Unggul berkualitas, bergizi juga ya Pak. Dikawin silangkan dari sapi-sapi Australia. Jadi Sanggul Ibu. Sanggul Ibu. Jadi Sobat Hijau tadi bisa didengar ternyata ini program yang sangat komprehensif ya. Jadi dari byproduct-nya metanol, menggunakan liquid nitrogen untuk menyimpan, ternyata juga nanti tujuannya untuk melestarikan sapi-sapi lokal sehingga bisa dikonsumsi langsung oleh masyarakat. Seperti yang kita tahu juga kan Pak, untuk mengirim atau mentransport produk, kalau kita menggunakan produk yang tidak lokal, itu juga ada carbon footprint-nya. Jadi ini multiple effect untuk saving the environment ya Pak. Dan ini
sapi, daging, dari gizi, Ya. sehingga ini juga mengurangi stunting, Ya, ya kan? Jadi multiplier efeknya ini. Iya, luar biasa. Produk yang memang benar-benar kita bisa lihat dan dengar sendiri, pasti begitu dipertimbangkan dengan baik ya Pak ya, sehingga multi-layer benefitnya. Oke, pertanyaan terakhir untuk Pak Agus Pak. Seberapa penting sih Pak menurut Bapak peran proper KLHK ini sebagai katalisator untuk mencapai visi misi perusahaan Bapak sehingga menjadi tetap ramah lingkungan Pak? Oh, penting sekali. Penting sekali proper ini. Jadi yang pertama adalah ini kan mengingatkan kita selalu berjalan pada satu koridor. Nggak boleh keluar dari koridor. Jadi namanya saja peringkat. Proper itu kan program penilaian peringkat kinerja perusahaan di bidang pengendalian lingkungan. Ya. Jadi ya ini kebetulan pabrik metanol ini sebetulnya zero polutan, zero polutan karena byproduct-nya hanya nitrogen dan air. Yeah. Tapi apapun kita tidak boleh lengah. Dan berbicara lingkungan, itu kan tidak hanya lingkungan ansih, tapi juga kontribusi kita terhadap CSR. Ya. Nah, CSR ini harus kita programkan sesuai dengan core business kita. Jadi irisan-irisan dengan bisnis kita. Tapi itu pun kita selalu berkomitmen tidak hanya ini, dan CSR ini harus multi-years, berkesinambungan. Iya, tidak sustainable bisa, gitu ya Pak? Iya, sustainable, jadi tidak hanya 2 tahun selesai, enggak. Sustainable artinya memberikan satu nilai tambah kepada orang-orang yang tinggal atau desa-desa yang berada di sekitar pabrik. Iya. Jadi itu penting, dan alhamdulillah tadi juga saya laporkan di depan Pak Dirjen dan Ketua Dewan Pak Proper, bahwa sejak tahun 2001 sampai sekarang, alhamdulillah kita selalu mendapatkan award penghargaan Zero Accident. Wow. Setiap tahun. Dari Pak. 2001 sampai tahun ini, itu sudah 22 tahun. Wow. Zero Accident. Dan alhamdulillah ini kita dapat capai, dan tentu ini harus kita pertahankan untuk ke depan. Ya, amin Pak. Alhamdulillah, seneng banget dengarnya Zero Accident selama lebih dari 2 dekade ya Pak, yaitu walaupun kedengarannya zero accident, tapi saya yakin safety measure dan upaya yang digunakan untuk terus-terusan menjaga agar tetap zero accident itu pasti luar biasa Pak. Selamat Pak Agus. Terima kasih banyak atas waktunya Pak, luar biasa, banyak kita belajar mengenai seperti apa sih pabrik metanol di Bontang itu ya Pak ya. Nanti boleh ke Bontang. Beneran ya Pak ya? Oke Pak, siap. Terima kasih Pak. Terima kasih Sobat Hijau.